Perkenalkan, nama saya Zahira Aziz dengan NIK 2301-2012 dari kelas Pendidikan Geografi ICT. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, masa prakolonial. Masa prakolonial terbagi atas dua, bahasa Melayu kuno dan pengaruh perdagangan. Bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan menarik, melibatkan berbagai fase mulai dari masa prakolonial hingga pasca kemerdekaan. Nah, adapun pengaruh perdagangan. Melalui jalur perdagangan, bahasa Melayu menjadi lingus French di Nusantara. Bahasa ini digunakan oleh para pedagang dan kerajaan-kerajaan di wilayah kepulauan untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada masa kolonial. Masa kolonial terbagi atas dua. Ada pengaruh kolonial Belanda, yaitu pada abad ke-17, Belanda mulai menjajah Indonesia. Meskipun bahasa Belanda digunakan oleh para penjajah, bahasa Melayu tetap dipertahankan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari dan administrasi di kalangan masyarakat lokal. Yang kedua, upaya standarisasi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Latin sehingga bahasa ini menjadi lebih tersebar dan terstandarisasi. Selanjutnya ada masa kebangkitan. Sumpah Pemuda 1928. Puncak penting dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam sumpah tersebut, para pemuda Indonesia berjanji untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Momen ini menandai pengakuan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia dengan nama baru, Bahasa Indonesia. Yang kedua, perjuangan kemerdekaan. Selama perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku dan etnis di Nusantara. Dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada masa pasca kemerdekaan. Penyempurnaan dan standarisasi. Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk menyempurnakan dan menstandarisasi bahasa Indonesia terus dilakukan. Ejaan yang disempurnakan atau IYD diresmikan pada tahun 1972 untuk menggantikan ejaan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan dan modernisasi. Bahasa Indonesia berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan zaman. Kosakata baru terus diciptakan dan diadaptasi dari bahasa asing untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi modern dalam berbagai bidang seperti teknologi, sains, dan budaya pop. Nah, terakhir, era digital. Pengaruh media dan internet. Di era digital, bahasa Indonesia semakin berkembang melalui media sosial, internet, dan media massa. Bahasa gaul dan istilah baru sering muncul dan menyebar dengan cepat. Kebijakan bahasa yaitu pemerintah terus mengembangkan kebijakan untuk mempromosikan dan melindungi bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, tadi adalah pembahasan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang tadi saya bawakan. Kesimpulan 1. Asal-usul dan penyebaran. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak abad ke-7 sebagai lingua franca di Nusantara. Peran penting perdagangan dan interaksi antar kerajaan membantu menyebarkan bahasa ini. Yang kedua, ada kolonialisme dan standarisasi. Pada masa kolonial, meskipun ada dominasi bahasa Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan secara luas dan mulai distandarisasi melalui pendidikan dan administrasi. Yang ketiga, ada Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional.
Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan tonggak penting yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang keempat, pasca kemerdekaan dan modernisasi. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus disempurnakan dan distandardisasi, termasuk penerapan ejaan yang disempurnakan IED pada tahun 1972. Perkembangan teknologi dan media massa juga mempengaruhi pertumbuhan kosakata dan penggunaan bahasa. Yang kelima, ada era digital. Era digital, bahasa Indonesia terus berkembang dengan cepat melalui media sosial dan internet, memperkaya kosakata dan adaptasi bahasa untuk kebutuhan modern. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia berkembang dari bahasa regional menjadi bahasa nasional dan modern yang dinamis, berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa serta mencerminkan identitas dan budaya Indonesia.